kita mau belajar tentang janji Tuhan untuk melakukan sesuai dengan permintaan kita. Luar biasa. Kadangkala kita tahu bahwa Tuhan akan mengabulkan segala permintaannya kepada kita. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan berjanji untuk melakukan sesuai dengan permintaan kita. Kita ingat cerita tentang Bartimeus. Siapa Bartimeus itu? Bartimeus kita tahu adalah seorang pengemis buta yang duduk meminta sedekah. Lalu waktu Yesus lewat dia berteriak, Jesus son of David have mercy on me. Yesus anak Daud berbelas kasihanlah kepadaku. Orang banyak suruh dia diam. Kenapa disuruh diam? Karena dia pengemis buta. Seandainya dia konglomerat kaya, pasti digendong, saudara. Betul? Iya kan? Karena dia buta suruh diam, saudara. Seandainya dia konglomerat kaya, pasti digendong. Ya kan? Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, karena dia hanya pengemis buta, disuruh diam, saudara. Tetapi yang menarik perhatian saya, dia tidak gentar sedikit pun. Alkitab berkata dia berteriak lebih keras lagi. Yesus anak Daud kasihanlah aku. Orang banyak makin gregetan suruh dia diam. Dia gak peduli, dia berteriak lebih keras lagi. Yesus anak Daud kasihanlah aku. Akhirnya apa yang terjadi? Alkitab berkata Yesus berhenti bilang sama Petrus, panggil orang buta itu. Saya percaya Petrus bilang, apa guru? Panggil dia. Saya percaya. Matius di belakang Petrus bilang, mampus lu. Ya, kena lu sekarang. Lu aja deh. Mau gak enak nih gue yang sudah teriak-teriak suruh diem. Masa gue panggil dia. Yesus bilang, Petrus panggil. Ya guru. Matius buta gak misalnya gak tahu mau jalan kemana. Waktu dia ketemu Yesus. Yesus bilang apa? Sudah masih ingat ayatnya? Yesus bilang apa? Kamu mau apa untuk aku perbuat kepadamu? Kau mau apa yang aku dapat perbuat kepadamu? Lalu dia bilang, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Yesus mengerjakan sesuai dengan permintaan kita. Amin. Kadang-kala kita sibuk Tuhan, terserah Tuhan aja deh. Dan Tuhan sedang bilang, anakku, terserah kamu. Aku menyediakan yang terbaik buat kamu. Amin. Ini yang kita mau belajar, 1 Raja-Raja pasal 3, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Satu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham. Menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Lalu Allah baik di mata Tuhan. Amin. Bos Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian. Dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu. Melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Jadi Tuhan mau dan Tuhan mampu. Ingat, ada banyak orang yang mau belum tentu mampu. Ada banyak orang yang mampu tapi belum tentu mau. Nah, Allah kita mau dan Allah kita mampu untuk memberikan segala yang menjadi permintaan kita. Amin. Saya tidak bisa bayangkan kalau satu malam sudah tidur, tiba-tiba mimpi ketemu Tuhan, lalu Tuhan tanya, kamu mau apa? Pak, kira-kira apa Pak? Rumah baru, mobil baru, sama ini istri supaya berisik banget ya pendeta. Ya. Lalu kalau ibu, Bu, kalau Tuhan datang lalu tanya, kau mau apa? Kira-kira jawabannya apa? Ya tas barulah, koleksi-koleksi yang baru-baru aja Tuhan kirim sini. Jam tangan juga, ya
Bulu mata nih Tuhan, nih panjangin dikit Tuhan. Ini yang keriput-keriput di sini kencengin nih Tuhan, ya kan. Kita permintaannya bisa banyak banget saudara. Iya kan. Tetapi jelas Salomo cuma minta berikan kepada hambamu ini hati yang faham untuk menimbang. Sehingga dapat mengadili dengan jujur dan benar. Iya kan. Karena itu baik di mata Tuhan. Jadi berfirman Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan dan nyawamu semua, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan apa? Permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayatnya ke-13. Dan juga apa yang tidak kau minta. Haleluya. Makanya dalam Korintus dibilang apa? Tuhan dapat mengerjakan jauh lebih yang kita nggak minta sekalipun. Tuhan bisa memberikannya. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan sehingga sepanjang umurmu. Tuhan kalau janji bukan untuk seminggu. Tuhan kalau janji bukan untuk sebulan. Tapi ayat ini bilang apa? Sepanjang apa? Umurmu tak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup, ada bonus lagi. Jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan apa? Memperpanjang umurmu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pendahuluan saya jelaskan begini. Allah kita senang melihat kita senang. Kadangkala ada konsep yang keliru. Tuhan itu senang lihat kita susah. Sehingga ada banyak orang pikir makin seorang menderita makin dia berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau hidup sudah enak, kamar sudah pakai AC, saudara sebetulnya dekat Tuhan tapi belum terlalu berkenan. Tapi kalau kita lihat orang, aduh pendeta dia melayani pendeta sampai tinggal di atas pohon, dipatok burung bangok kemarin. Sampai selalu saya tanya gini, pendeta di kota naik Mercedes mobilnya, rumahnya di Pondok Indah, sama pendeta di pedalaman naik getek, mana yang lebih rohani? It depend on their heart. Tergantung apa? Hatinya. Dia melayani di pedalaman naik getek, tapi di hatinya Tuhan kepepet aja gue pelayanan, udah gak ada jalan lagi. Semua orang yang pelayanan di situ pasti suci gak hatinya? Belum tentu. Sementara orang yang melayani di kota besar dengan fasilitas hidup yang hebat, pasti gak benar gak orangnya? Belum tentu. Tapi kita juga gak bisa melihat bahwa semakin besar gereja yang dipimpin, semakin banyak fasilitas hidup yang dia miliki, dia pasti lebih rohani, makanya dia diberkati. Sorry ya, ada banyak orang kalau ngeliat pendeta naik motor tuh agak direndahin dikit ya. Pendeta helman. Dan itu yang sudah Tuhan bukakan kepada Samuel di rumah Isai. Manusia melihat penampilan, Tuhan melihat apa? Hati. Jadi kalau sudah lihat hamba Tuhan, naik ojek, hamba Tuhan, naik metro mini, gak usah pandang rendah. Karena segala sesuatu kita lihat dari apa? Hati. Hamba Tuhan mau naik helikopter juga, gak usah sudah sembah, biasa aja. Karena tetap yang luar biasa bukan hamba Tuhannya. Makanya selalu saya bilang, tidak ada pendeta yang hebat. Yang saya cuma percaya doa orang benar besar kuasanya. Amin. Tuhan senang lihat kita senang. Jadi jangan saudara pikir puasa itu seperti aksi mogok makan di hadapan Tuhan. Iya kan? Tuhan, ini saya udah puasa nih Tuhan. Tuhan gak lihat saya udah lapar begini. Muka saya udah cengkung begini. Buat mujizat apa? Ya kan? Puasa itu artinya kita fokus pada Tuhan. Bukan memaksa Tuhan untuk mengerti apa yang saya mau. Tetapi memaksa diri saya fokus pada Tuhan. Supaya saya mengerti segala yang Tuhan mau. Amin. Jadi saya tidak mau saudara punya konsep bahwa Allah itu senang saya menderita. Itu konsep ajaran kafir namanya askese. Jadi kalau kita bertarak, makin kita siksa diri kita, ya kan? Kita nggak tidur 24 jam gitu. Itu apa itu namanya? Aura kita akan lebih banyak keluar, ya kan? Rambut nggak kita potong, gigi nggak kita sikat gitu ya kan? Langsung kemuliaan Tuhan datang, kita doain orangnya jatuh. Bukan karena zaman Tuhan bau tahu ya kan? Gila kali lu ya kan? Ya terang aja lu nggak gosok gigi sebulan. Bagian haleluya. Ya kan? Nah, kan ada orang konsepnya begitu kan? Masih konsep
askese gitu. Masih konsep bertarak gitu. Jadi konsepnya masih konsep perdukunan. Kalau saya nggak ngapa-ngapain di gunung begitu. Loh, Alkitab bilang bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu kok. Amin. Hidup kita bukan dengan kerja keras kita kok. Hidup kita semata-mata karena anugerah. Amin. Jadi saya mau sudah punya konsep yang baru. Tuhan senang lihat kita senang. Jadi Tuhan senang tuh lihat saudara bermain sama keluarga saudara. Ajak istri saudara ke pantai, kejar-kejaran sayang. Ya kan? Tuhan senang lihat saya senang. Makanya selalu saya bilang, istri-istri, setiap kali engkau membuat suamimu tersenyum, engkau membuat Tuhan tersenyum. Udah sampai situ aja. Ibu-ibu dengar, setiap kali engkau membuat suamimu tersenyum, engkau menyenangkan hati Tuhan. Amin ibu-ibu? Udah sampai situ aja saya mau ngomong ya kan. Setiap kali ibu-ibu membuat hati suami ibu stres, setiap kali rambut suami rontok, ya kan? Engkau mengecewakan Tuhan, Bu. Terus suami saya bagaimana? Iya sih. Maksud saya juga sama, Pak. Setiap kali engkau membuat istrimu tersenyum, engkau menyenangkan hati Tuhan. Kecuali di mall. Itu harus jelas buat saya, ya kan? Karena nanti ayat ini atau khotbah saya ini akan dipakai ibu-ibu setiap kali di mall. Ya jalan di mall gitu, di toko berlian, di toko apa gitu. Pak, dengar khotbah Gilbert kemarin. Setiap kali membuat tersenyum, Tuhan senang. Ini dong Pak, tas yang baru. Ayah, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya kan? Jadi ingat, Pak, setiap kali engkau membuat hati istrimu luka. Dengan bentakan, dengan makian, dengan kecurigaan, dengan kepelitan hidupmu itu Pak. Engkau membuat Tuhan kecewa. Tapi idenya gimana pendeta? Loh, suami itu kan dari Tuhan, istri itu kan dari Tuhan. Setiap kali kita membuat dia tersenyum, yang memberikannya juga akan bersuka cita. Amin. Makanya konsepnya harus jelas dulu. Walaupun ini hanya statement sederhana, tapi saya mau ini terukir dalam hati setiap saudara. Ini merubah segala konsep masa lalu saudara. Bahwa Allah kita senang melihat kita senang. Amin. Ada banyak orang pikir, oh ya ke rumah Tuhan, ini kan rumah Tuhan kan. Tuhan senang lihat saya tuh agak sedikit tertekan. Makanya konsep gereja zaman dulu, orang masuk gereja harus muka manyun sedikit. Makanya konsep pendeta zaman dulu harus serius gitu. Karena Tuhan dalam pemikirannya Tuhan itu senang melihat kita agak stres-stres sedikit gitu. Setelah perhatiin ya, doa orang zaman dulu itu begitu. Kadang-kala pakai digetarin gitu. Haleluya. Setan aja sampai lari. Setan bilang gila bener gua lari. Setan aja takut kesetanan denger gitu. Tapi saya mau sudah bongkar konsep ini total. Tuhan senang lihat saya senang. Amin. Tuhan senang lihat kita senang. Alkitab berkata seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Dan kita jujur sebagai Bapa, kita senang lihat apa? Anak kita senang. Makanya Alkitab tidak bilang seperti ibu yang sayang pada anak-anaknya. Sebetulnya yang lebih sayang sama anak Bapak atau ibu? Pendeta, saya melahirkan anak dan menumpahkan darah buat anak saya. Saya lebih sayang. Tapi kenapa Alkitab gak bilang seperti ibu yang sayang pada anak-anaknya? Yang pertama, karena bapak biasanya lebih murah hati daripada ibu. Emang ibu kalau soal numpahkan darah buat anak mau. Tapi ngebuka dompet belum tentu. Anaknya bilang ya, Mak, bagi duit dong 100.000. Lu apa sih 100.000 minta duit dulu. Enaknya gua bandar apa lu. Minta duit dulu. Kemarin baru gua kasih 100.000. Ya udah minggu lalu. Ya minggu lalu kan cukup. Gue dulu dari si Oma 5 perak dapatnya. Ya zaman ibu 5 perak, zaman sekarang 5 perak mau bikin apa? Aneh-aneh aja ibu, macem-macem aja. Tapi kalau bapak-bapak biasanya lebih, itu anak minta 100.000, ibu-ibu ngasih 20.000 aja, wih, bacotnya gak karuan. Tapi kalau bapak-bapak enggak, Pak 50.000 dong, duit aja melulu. Nih 100.000, jangan bilang sama mami ya. Jangan bilang sama mami. Sebab kalau emak lu tahu minta juga dia. Bertobat Pak, bertobat. Itu yang pertama. Bapak itu biasanya lebih apa? Murah hati. Makanya kita bilang seperti bapak yang sayang kepada anak-anak. Yang kedua, bapak itu senang kalau lihat anaknya tertawa. Kalau lihat anaknya tertawa, bapak pasti senang. Oh ya, anak gue lagi senang. Kalau ibu-ibu lihat anaknya tertawa, dia tanya kenapa? Pengen tahu aja ibu-ibu, tuh heran ya. Kadang-kadang dia lihat anaknya tertawa, dia marah lagi. Coba lihat, bapak-bapak lihat anaknya telepon nih, ketawa. Dia lagi, wah senang anak gue itu. Tapi ibu-ibu lihat anaknya telepon, kenapa? Cowok lu ya. Ibu-ibu ada aja terus.
Makanya Alkitab udah bilang seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Bukan berarti ibu gak sayang sama anak. Mana agak pelit. Sama yang kedua pengen tahu aja segala sesuatunya. Nah Tuhan itu senang lihat kita senang. Amin. Waktu hidup kita senang. Saya percaya Bapa bersuka cita melihat anak-anaknya hidup dalam berkat-berkatnya. Amin. Makanya Yohanes 15 ayat 7 bilang apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Menerimanya. Bahwa janji Tuhan untuk melakukan sesuai dengan apa? Permintaan kita. Kenapa Tuhan senang lihat kita senang? Loh, karena harganya sudah dibayar. Amin. Kalau kita menerima perjamuan suci, apa artinya? Kristus sudah melunasi segala-galanya. Amin. Kalau Kristus sudah melunasi segala-galanya, masa saya masih harus hidup menderita terus? Ya kan? Tapi di sini saya catat, namun kesenangan kita, ini dia kuncinya, harus sesuai di dalam koridor surgawi. Harus dalam rancangan surga. Jangan sampai kesenangan-kesenangan kita adalah kesenangan-kesenangan duniawi. Karena saya catat di sini, kesenangan duniawi minimal punya 4 kelemahannya. Kesenangan duniawi akan selalu quote unquote nagih. Ya kan? Artinya apa? Kita diikat, kita dibelenggu. Kesenangan duniawi itu membuat manusia itu terjajah. Ya kan? Orang mulainya ada di mall, lihat cewek lewat, ngeliatin. Lama-lama kenalan, lama-lama lunch together, lama-lama anterin pulang, lama-lama bobo-bobo siang. Ada aja. Karena kesenangan dunia tuh gak bisa stop. Anak-anak muda yang pacaran, mulainya belai-belaian rambut, lama-lama pijit-pijitan punggung, lama-lama yang lain, lama-lama ya swanger. Ya, itu yang saya bilang. Kesenangan dunia sifatnya menagih. Orang bohong juga gitu. Makanya nggak ada istilah bohong kecil. Every lie is lie. Setiap kebohongan adalah kebohongan. Setiap bohong adalah kebohongan. Kenapa? Karena awalnya bohong kecil. Ya, lama-lama bohongnya agak besaran dikit. Lama-lama selingkuh. Makanya selalu saya bilang suami yang mulainya cuma bohong. Hati-hati Pak. Kesenangan dunia selalu sifatnya apa? Menagih. Karena dunia tidak mengenal puas. Amin. Tetapi hidup Kristen, kata Alkitab apa? Cukupkan diri dengan apa yang ada. Amin. Karena apa? Apapun yang Tuhan sediakan, itu selalu yang terbaik dan terindah buat kita. Yang kedua, kesenangan dunia itu akan merugikan apa? Orang lain. Sifat kesenangan dunia selalu merugikan bukan hanya diri kita, tapi merugikan apa? Orang lain. Contohnya, setelah hidup dalam kekerasan, kekasaran, kan ngerugiin orang. Saya sih orangnya sih nggak pernah dendam pendeta. Saya sih orangnya gitu pendeta. Saya kalau ada apa-apa ya pendeta, saya ngomong saya bom. Tapi habis itu udah, saya udah nggak dendam. Lu memang nggak dendam, karena semuanya udah sudah keluarin. Cuman yang nerimanya itu hatinya masih hancur saudara ya. Kan ada orang sekarang kalau ngomong enak aja kan. Pendeta saya tuh nggak pernah dendam orangnya. Saya tuh jaga hati saya supaya bersih pendeta. Saya kalau kesel sama orangnya pendeta, saya samperin orangnya, saya bom bener. Wah saya marah-marah, saya maki-maki. Tapi habis itu udah plong. Saya udah gak ada apa-apa lagi, saya gak mikirin. Ya apalagi yang lu mikirin udah keluar semua. Nah yang kena bomnya ini, ya kan? Marriotnya ini hancur, nah lu nya teroris ya kan? Nah lu nya udah bom enak aja. Jadi hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang jangan jadi teroris, main bom aja. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang, kita hidup benar supaya jangan merugikan orang. Karena Alkitab bilang bahwa kita hidup harus menjadi berkat. Yang ketiga, apalagi kerugian dari kesenangan duniawi akan mematikan antusias kita untuk apa? Untuk Tuhan. Segala kesenangan dunia ujung-ujungnya akan mematahkan antusiasme kita untuk Tuhan. Kesenangan dunia tuh ujung-ujungnya bikin kita malas baca Alkitab. Sederhana aja. Nonton sinetron tuh boleh gak sih? Nonton bioskop tuh boleh gak sih? Dengar lagu-lagu dunia tuh boleh gak sih? Jalan-jalan di mall gitu boleh gak sih? Loh boleh. Saya gak bilang jadi Kristen nonton sinetron najis, haram. Terus apa itu namanya? Dengar lagu dunia, najis. Kalau tetangga putar lagu dunia, gue tutup kuping. Kenajisan gak boleh masuk dalam hidup saya. Salah satunya lagu dunia yang boleh cuma Indonesia Raya. Kalau nggak bisa ikut upacara kita. Boleh nggak orang Kristen menikmati kesenangan? Boleh. Tetapi kalau kita akhirnya terlalu terikat di dalamnya, itu yang saya bilang. Akhirnya kita baca Alkitabnya jadi kurang. Akhirnya jadi malas ke gereja. Akhirnya dulu kita banyak memuji menyembah Tuhan. Kita banyak mendoakan orang lain. Sekarang udah nggak ada waktu. Kenapa? Antusiasme kita dibunuh. Oleh apa?
Itu yang saya bilang. Oleh kesenangan dunia. Makanya Paulus bilang, tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Setan ingin sekali pisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena selama kita dekat dengan Tuhan, kita pasti penuh mujizat. Bagaimana setan pisahkan kita dari kasih Kristus? Mengalihkan. Sehingga fokus kita bukan pada Tuhan, tapi fokus kita pada hal-hal duniawi. Ya. Yang keempat, apa kerugiannya kesenangan dunia? Akan menjadikan kita orang yang apa? Masa bodoh. Pokoknya yang penting I'm happy gitu. Yang penting saya senang. Masalah rugi kek, masalah orang lain mau menderita kek, mau rumah tangga saya bercerai kek, mau apa, sabodo teing lah gitu kan. Karena yang penting saya menikmati kesenangan dunia, ya kan. Orang selingkuh masa bodoh, anak-anak saya mau hancur kek, mau rumah tangga saya berantakan kek, yang penting saya udah gak tahan sama istri saya cerewet. Nah ini ada wanita lain mau mengerti saya, lebih baik saya di sini. Saya gak mau peduli sama suami saya orangnya menjengkelkan saya. Sementara ini ada pria lain yang lebih mengerti saya, udah gitu. Jadi akhirnya menjadi orang yang apa saya bilang masa bodoh. Padahal hidup Kristen kita harus jadi terang. Amin. Karena hidup Kristen bukan menjadi orang masa bodoh. Tapi hidup Kristen menjadikan kita terang dan berkat dan garam dunia dimanapun Tuhan tempatkan. Amin. Jadi kita udah lihat yang pertama. Kenapa Tuhan mau kita senang? Tapi bukan kesenangan asal kesenangan. Karena kesenangan dunia sifatnya menjebak, menghancurkan, meruntuhkan. Tetapi kesenangan surgawi membangun dan menguatkan kita. Amin. Nah, pertanyaan kedua yang kita mau bahas. Apa permintaan-permintaan yang tidak dikabulkan? Pendeta, saya kan punya permintaan. Katanya Tuhan janji untuk mengabulkan segala permintaan saya. Alkitab bilang kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Betul? Yakobus bilang apa? Kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa tetapi kamu mau memuaskan hanya hawa nafsu. Jadi artinya ada permintaan yang dikabulkan Tuhan. Tetapi ada permintaan yang tidak dikabulkan Tuhan. Tetapi kesimpulannya tetap sama, Allah mau saya senang. Jadi kalau dia tidak mengabulkan permintaan kita, itu karena permintaan itu tidak akan membuat hidup kita senang. Ngerti gak saudara? Iya kan? Karena ada permintaan kita yang kalau saya tidak hati-hati itu justru akan menjebak dan menghancurkan kita. Contoh, ketika seorang suami selingkuh, doa istri apa? Tuhan, biar saya mati aja Tuhan, biar saya mati aja, gak kuat ngadepin hidup begini. Tiba-tiba bengeknya kambuh. Seringkali we don't know what we ask. Kita nggak ngerti sebetulnya apa yang kita minta. Nah, saya catat di sini apa permintaan-permintaan yang tidak dikabulkan. Ada 5 hal saya catat. Yang pertama, karena permintaan-permintaan kita hanya untuk memuaskan apa? Keinginan daging. Tuhan, mampukan pacar saya melepaskan istrinya. Ada doa yang saya sebut doa janda gila. Saya janda masa diomongin begitu? Saudara gila nggak? Ada doa janda gila yang doanya Tuhan, mampukan pacar saya melepaskan istrinya. Artinya apa? Dia pacaran sama laki orang, Bu. Kadangkala kita minta sesuatu yang hanya untuk memuaskan kepuasan daging kita. Tuhan, saya tahu saya bohong Tuhan. Butakan mata istri saya Tuhan, supaya nggak melihat. Makin terbongkar semuanya. Jadi kita meminta sesuatu hanya untuk kepuasan daging. Padahal it's wrong. Padahal itu salah. Padahal itu nggak benar. Nggak punya SIM. Ada pemeriksaan, dalam nama Yesus, butakan mata polisi. Kita berdoa orang buta supaya melihat. Saya sedang berdoa untuk mata orang melihat menjadi buta. Waduh, dosa besar saudara ini. Udah jelas-jelas saudara korupsi. Saudara berdoa supaya Tuhan melindungi. Malaikat bilang, tak tampol juga kamu ini. Ya kan? Jadi ingat, Tuhan gak akan mengabulkan permintaan kita yang hanya untuk memuaskan keinginan daging. Doa seorang istri gila, Tuhan robah suami saya supaya dia nurut sama saya. Pendeta, tolong doain dong pendeta, suami saya itu kasar banget pendeta. Tuhan robah biar dia mau nurut sama saya. Sian amat tuh laki. Habis didoain saya besok-besok, John ngepel. Iya ma. Jangan gitu ngepelnya. Sorry ma. Lebih tegap. Iya ma. Jadi ada permintaan-permintaan, sorry. Saudara boleh minum perjamuan sampai 7 gelas. Tapi kalau itu untuk memuaskan daging gak bisa. Yang kedua, apa permintaan yang tidak dikabulkan Tuhan? Yang kedua, yang dapat memancing kita pada kesombongan dan persaingan. Tuhan, tetangga sebelah udah beli mobil baru, kasih saya 2 dalam nama Yesus. Saya minta sesuatu untuk kesombongan saudara sendiri. Akhirnya memancing saudara pada persaingan. Tuhan,
Dia itu sombong sekali Tuhan. Rendahkan dia tuh. Apa tugas kita selalu ngerendahin orang begitu? Ya habis dia ngomongin saya enggak. Sorry ya saudara ya. Tugas kita bukan untuk ngelihat orang lain lebih susah. Kalaupun orang jahat sama saudara, kenapa saudara jadi jahat sama orang? Ya kan? Emang kalau orang yang memusuhi saudara itu harus hidupnya lebih susah dari saudara? Enggak juga tuh. Apa untungnya buat saudara kalau dia lebih susah? Ya biar dia nggak ngomongin saya pendeta. Dia ngomongin saya, sumpel mulutnya. Jangan gitu. Jangan naikkan doa perang seperti itu. Naikkan doa saja. Untuk hidup kita tetap di jalan Tuhan dan melangkah menurut kehendak Tuhan. Amin. Jadi ada permintaan, sorry ya. Saudara mintanya itu karena dasar kesombongan. Karena dasarnya jiwa saudara itu jiwa yang bersaing. Yang ketiga, permintaan yang tidak dikabulkan lahir dari kepahitan dan apa? Kekecewaan. Tuhan, angkat anakmu ini Tuhan. Biar mereka semua sadar. Jadi gitu. Saya mau tanya sama saudara. Yusuf pernah doa gitu enggak? Enggak. Dia hidup saja dengan hati yang bersih. Dia hidup saja dengan pikiran yang bersih. Dia hidup saja dengan langkah yang benar. Tuhan enggak buta kok saudara. Tuhan enggak tuli kok. Dia tahu siapa yang harus dia angkat. Dia tahu siapa yang harus direndahkan. Kadangkala kita minta dalam kepahitan kita. Kadangkala kita minta dalam kekecewaan kita. Tuhan ajar dia Tuhan. Alkitab bilang siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih hatinya dan suci tangannya. Yang keempat, permintaan apa yang tidak dikabulkan? Permintaan yang memang ambisius. Kita jadi orang yang penuh dengan apa? Ambisi duniawi. Makanya di Taman Getsemani Yesus ajarkan doa iman. Saya baca sebuah buku dan di buku itu dijelaskan. Doa yang berkata biar bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu yang terjadi. Itu doa yang tanpa iman. Cuman Yesus yang boleh naikkan. Saya terus terang harus jujur bilang sama saudara saya nggak setuju. Karena apapun yang Yesus kerjakan itu adalah pelajaran buat saya. Kita kadang-kadang doa dengan ambisi dunia. Tuhan pokoknya harus gini Tuhan. Tuhan pokoknya harus begini. Tuhan pokoknya harus begini. Kita pikir Tuhan itu kayak pengawal kita. Tuhan itu bukan asisten kita. Tuhan itu raja di atas segala raja. Amin. Alkitab berkata dia menyediakan segala sesuatu sebelum kita minta. Makanya perwira di Kapernaum. Ketika datang kepada Kristus dan berkata, anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Yesus bilang apa? Aku akan datang ke rumahmu. Dia langsung berkata, no, please don't. Please don't. Jangan. Terjemahan bahasa Inggrisnya bilang begini, I'm a man under authority. Saya seorang yang punya otoritas. Di bawahku ada prajurit. Kalau aku katakan pergi, maka dia pergi. Kalau aku katakan datang, maka dia datang. Dengan lain kata, perwira di Kapernaum itu memandang Yesus dan berkata, you have all the power. Engkau yang punya kuasa. It's not about me. Bahkan dia merasa apa? Aku tidak layak mengundang engkau datang ke rumahku. Cukup katakan, ini perwira. Kira-kira kalau sekarang itu Pangdam. Pernah lihat rumah Pangdam? Saya percaya pasti mantap. Betul? Pasti mantap. Rumah Pangdam, saudara. Rumah Pangdam pasti mantap. Tapi izinkan saya menjelaskan buat saudara, dia bilang apa? I am not worthy to receive you in my own house. Aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. You have all the power. Cukup katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Yesus sampai terkejut. Yesus bilang begini, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel sekalipun. Buat dia, bukan soal bagaimana perwiranya, bukan soal hambanya sembuh, tapi soal siapa yang dia datangi. Yang dia datangi adalah Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Amin. You have to have a dream. Kita harus punya mimpi. Orang-orang yang udah gak punya mimpi itu seperti patung berjalan. Ya udah terserah hiduplah, mau dibawa kemana ya udah. Ya kemana ya udah. Hidup Kristen adalah hidup yang antusias, tetapi bukan ambisius. Amin. Hidup Kristen harus punya mimpi. Hidup Kristen harus punya visi, tapi bukan ambisi. Apa bedanya? Mimpi dan visi adalah sesuatu yang saya tahu datangnya dari Tuhan. Dan dia menggerakkan saya untuk melakukan yang benar. Dan buktinya, selama saya jalan di jalan yang benar, mimpi dan visi akan terlaksana. Tapi ambisi adalah sesuatu yang saya dapat dari lingkungan sekitar saya. Dan tumbuh di dalam diri saya. Dan akhirnya saya siap melakukan apa saja demi mencapai ambisi itu. Minimal kita harus percaya, hari ini saya harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok saya harus lebih baik dari hari ini. Amin. Dalam iman kita juga gitu. Saya harus lebih dewasa dari hari kemarin. Dan saya harus lebih dewasa lagi di hari esok dibanding hari ini. Amin. Kalau ambisi sih halalkan segala cara. Pokoknya yang penting saya dapat. Halal, haram. Makanya istilahnya kan 3H. Halal,
haram, hajar. Ya kan? Itu 3H. Halal, haram, hajar. Hidup Kristen enggak. Hidup Kristen apa yang benar, apa yang berkenan. Tuhan yang memampukan saya. Yang kelima, permintaan apa yang tidak dikabulkan? Permintaan yang bernada apa? Keputusasaan. Saya percaya berserah berbeda dengan menyerah. Berserah itu nadanya aktif. Sementara menyerah itu nadanya pasif. Ya udah, terserah. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Saya sih udah siap pendeta. Mau cerai kayak, mau apa kayak. Udah kata. Tapi berserah tuh gini, saya tahu Tuhan menyediakan yang terbaik buat saya. Apapun tantangannya, saya tahu Tuhan yang pegang tangan saya. Saya bisa lihat nggak, nadanya beda nggak? Ada banyak orang yang pikir berserah itu artinya nyerah. Ya pendeta saya sih difitnah orang, pendeta biarin deh. Apa yang mau terjadi, terjadilah dalam hidup saya. Saya mesti mati kayak, saya mesti dipenjara kayak, saya mesti cerai kayak, udah. Pokoknya siap. Itu bukan berserah, itu oon. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Amin. Alkitab bilang apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di surga. Kita punya kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Saya hanya cuman mau berserah pada jalan Tuhan, bukan pada tekanan manusia. Amin. Jangan berserah pada permainan setan dong. Setan nyerang kita, ya udah Tuhan saya berserah. Malaikat bilang oon maju. Berserah itu berarti Tuhan saya tunggu jalan Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan buat saya siap untuk mengerjakan. Haleluya. Amin. Makanya di 1 Raja-Raja 3 ada satu ayat yang luar biasa yang saya mau bagikan buat saudara. Ayat 10. Lalu dikatakan apa? Adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta apa? Apa yang baik di mata Tuhan? Kembali ada 5. Yang pertama, 1 Raja-Raja 3 ayat 6-7. Lalu Salomo berkata, engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benaran, jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu. Dengan memberikan kepada seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Dimulai dengan kalimat apa? Engkaulah, Tuhanlah. Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Kalau aku sekarang jadi raja bukan karena aku hebat. Bukan karena bapakku hebat, engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar pada hambamu Daud. Ya kan? Engkau telah menjamin kepada kasih setia yang besar. Maka sekarang ya Tuhan. Bahkan selanjutnya dia bilang, memberikan kepada seorang anak yang duduk di tahta seperti pada hari ini. Dia tahu persis kalau saya bisa duduk jadi raja itu bukan karena aku hebat, bukan karena bapakku hebat. Tapi karena Tuhan. Amin. Ayat 7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, dia ngerti betul bahwa sayanya lemah, sayanya gak sanggup, sayanya gak mampu. This is all because of you. Berarti yang pertama yang baik di mata Tuhan itu apa? Menyadari kasih setia Tuhan yang dahsyat bagi hidup kita. Amin. Itu yang harus kita penting sadar. Kita ini kadang-kadang mengingat cuma jasa kebaikan kita. Wah ini kan saya udah buat ini, saya udah buat. Ya kan? Yang buat kita emosi kan gitu kan. Ibu-ibu suka emosi. Pendeta saya itu sebagai istri, pendeta udah ngalah. Saya udah ini, saya udah ini. Aduh, sorry ya Bu ya, sorry ya Pak ya. Kalau hitung jasa-jasa kita, kita banyak kecewa. Banyak orang keluar dari gereja, kenapa? Karena hitung jasa-jasanya. Ini kalau bukan karena saya, wah ini kalau bukan karena saya. Ada banyak orang bercerai juga sama. Ini kalau bukan karena saya sebagai istri udah buat ini. Saya udah sebagai suami buat ini. Stop hitung jasa. Hitung kebaikan Tuhan. Sadar kasih setia Tuhan. Tuhan yang mulai dari segala sesuatunya. Karena itu saya harus tetap bangkit dan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Baik di mata Tuhan. Yang kedua, apa yang baik di mata Tuhan sehingga Tuhan mengabulkan permintaannya Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat 8. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Satu umat yang besar. Yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berarti yang kedua, menyadari keberadaan diri dalam Kristus. Bahwa saya bisa begini karena Tuhan yang pilih. Saya ini orang pilihan Tuhan. Jadi kalau sudah difitnah orang jangan kecil hati. Engkau ini orang pilihan Tuhan. Kalaupun engkau gagal, gak apa-apa. Engkau tetap orang pilihan Tuhan. Amin. Kalau engkau gagal, iblis akan langsung mengintimidasi saudara. Gak mungkin maju, gak mungkin bangkit, gak mungkin sukses. Tenang. Ingat, saya ini orang pilihan Tuhan. Saya mau ingatkan saudara. Serusak apapun hidup saudara hari ini karena kondisi ekonomi, sesusah apapun hidup saudara karena berbagai tekanan yang saudara sedang hadapi, seberantakan bagaimanapun hidup saudara karena difitnah dari kiri dan kanan, engkau tetap orang pilihan Tuhan. Amin. Ayat yang ke-9. Maka berikan kepada hamba-hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapa yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Yang ketiga apa tadi? Yang baik di mata Tuhan. Selalu fokus untuk menjaga hati. Berikan kepada hambamu ini apa? Hati.
Dia nggak minta berkat sama sekali, dia nggak minta mujizat. Aduh, saya baca ayat ini sampai saya gali lagi, saya baca berulang-ulang saudara-saudara. Karena saya pikir, aduh Salomo ini hebat sekali. Berikan hati, everything start from your heart. Segala sesuatu dalam hidup kita mulai dari hati. Hati kita tegar, kuat menghadapi segala sesuatu. Jalan kita pasti penuh mujizat. Amin. Yang keempat, ayat 11. Jadi berfirman Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Luar biasa. Berarti yang keempat, apa yang baik di mata Tuhan? Tidak memiliki keinginan yang aneh-aneh. Banyak orang keinginannya aneh-aneh. Ada masalah kepengen mati lah. Ada masalah pengen cerai lah. Ada masalah pengen mundur dari pelayanan lah. Orang sekarang tuh kepinginnya suka enggak, saudara. Ya kan? Kita kepengen musuh kita sengsara lah. Aduh, jangan kepengen yang aneh-aneh. Yang pertama kita cuman pengen hidup kita lebih dekat sama Tuhan. Yang kedua kita pingin supaya nama Yesus makin dimuliakan. Yang ketiga kita pingin supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Dan yang keempat kita pingin kerajaan Allah makin diluaskan. Waktu itu keinginan kita, saya percaya Tuhan akan mengabulkan setiap permintaan kita. Amin. Yang kelima, 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan apa? Memperpanjang umurmu. Berarti yang kelima yang baik di mata Tuhan, selalu belajar dari hal-hal yang apa? Positif dalam kehidupan. Pak, Bu, semua hal dalam hidup ini kita bisa lihat sisi negatifnya atau sisi positif. Betul? Contoh, ada banyak orang tua yang kasar sama anaknya. Ketika anaknya menangis, bapaknya marah sekali dan bilang, kamu gitu aja nangis. Dulu papa sama opung ditendang, diinjak, dipukul pakai koper rim. Kalau saya tahu itu menyakitkan, ngapain saya balas? Belajar dari hal-hal yang positif dalam hidup. Jangan belajar dari hal-hal yang negatif. Kalau saya tidak ingin disakiti, jangan menyakiti orang. Kalau saya tahu diomongin orang itu sakit, kenapa saya mesti ngomongin orang? Kan gitu. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu mengikuti ayahmu. Pertanyaan saya, Daud ada salahnya enggak? Ada. Tapi yang dimaksud di sini, mengambil pelajaran-pelajaran positif. Hidup ini selalu belajar dari hal-hal yang positif. Karena hal-hal yang positif akan menjadikan kita makin hari makin dewasa. Kalau engkau menghadapi kegagalan, jangan belajar dari negatifnya. Wah, Tuhan tinggalkan saya, jangan. Kalau saudara lihat kegagalan, belajar dari sisi positifnya. Kenapa ya kegagalan itu terjadi? Apa maksud Tuhan di balik semuanya? Karena Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ingat, kunci pembahasan kita hari ini. Allah senang lihat kita senang. Allah bukan hanya mau tapi dia mampu. Dia bukan hanya mampu, dia mau untuk menyediakan segala sesuatu yang kita inginkan dan kita perlukan. Amin.